Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eni Rahmawati, Rustanti, Mita Aryani dari kelas manajemen 4B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Distribusi sampling rataan satu populasi. Distribusi sampling atau sampling distribution adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang N kali dari populasi. Membuat distribusi sampling rata-rata sampel dengan sampel berukuran N sama dengan 2 dari suatu populasi berukuran N sama dengan 4, yaitu 3, 4, 6, dan 7. Rata-rata dan deviasi standar populasi. Mu sama dengan sigma X per N sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 per 4 sama dengan 5. Sigma sama dengan akar sigma X kurangi mu kuadrat per N sama dengan 2,5. Dengan sampling without replacement, maka banyaknya kemungkinan sampel yang terjadi adalah sebanyak kombinasi 42 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial 4 min 2 faktorial sama dengan 6. Kombinasi kemungkinan hasil sampel. Nilai sampel 3 X4 rata-rata sampel 3,5. Nilai sampel 3 X6 rata-rata sampel 4,5. Nilai sampel 3 X7 rata-rata sampel 5. Nilai sampel 4 X6 rata-rata sampel 5. Nilai sampel 4 X7 rata-rata sampel 5,5. Nilai sampel 6 X7 rata-rata sampel 6,5. Jumlah 30. Distribusi sampling rata-rata dengan N sama dengan 2. Rata-rata sampel X 3,5, frekuensi 1, probabilitas 1 per 6. Rata-rata sampel X 4,5, frekuensi 1, probabilitas 1 per 6. Rata-rata sampel X 5, frekuensi 2, probabilitas 2 per 6. Rata-rata sampel X 5,5, frekuensi 1, probabilitas 1 per 6. Rata-rata sampel X 6,5, frekuensi 1, probabilitas 1 per 6. Jumlah frekuensi 6, probabilitas 1. Berdasarkan tabel ilustrasi di atas, maka mu sama dengan sigma X per N sama dengan 30 per N sama dengan 5. Sigma X bar sama dengan akar 3,5 min 5 kuadrat ditambah 4,5 min 5 kuadrat ditambah 5 kurang 5 kuadrat tambah 5 min 5 kuadrat ditambah 5,5 min 5 kuadrat ditambah 6,5 min 5 kuadrat per 6 sama dengan akar 5 per 6 atau sigma X bar sama dengan sigma per akar N dikali akar banyaknya data populasi dikurangi banyaknya sampel per banyaknya data populasi dikurangi 1 sama dengan 2,5 akar 2 dikali 4 kurang 2 per 4 kurang 1 sama dengan akar 5 per 6. Distribusi sampling rataan dua populasi. Distribusi sampling selisih rata-rata. Distribusi sampling selisih rata-rata adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih rata-rata dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang cukup besar, N1, N2 lebih dari 30, maka distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal standar, maka diperlukan rumus nilai standar sama dengan X bar 1 min X bar 2 min mu X bar 1 min X bar 2 per simpangan baku X bar 1 min X bar 2. Contoh soal. Pegawai perusahaan Global Inspection pada divisi inspeksi pembongkaran mempunyai gaji rata-rata sebesar $4.300 per bulan. Sedangkan divisi inspeksi pengangkutan mempunyai gaji $3.750 per bulan. Setelah dihitung, diperoleh rata-rata hitung dari divisi kuadrat setiap gaji terhadap gaji rata-rata divisi.
inspeksi pembongkaran $52.000, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan sebesar $19.500. Bila diasumsikan, diambil sampel random pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan divisi inspeksi pengangkutan 75. Berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500? Diketahui divisi inspeksi pembongkaran MIU1 $4.300, MIU2 dari divisi inspeksi pengangkutan yaitu $3.750. Sigma 1 $52.000, Sigma 2 $37.000, N1 nya 90, N2 75. Ditanya, X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih besar dari 500. Jawabnya yaitu mu X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan mu1 min mu2 sama dengan 4.300 dikurangi 3.750 sama dengan 550. Sigma X bar 1 sama dikurangi X bar 2 sama dengan akar dari mu kuadrat 1 per N1 ditambah sigma kuadrat 2 per N2 sama dengan akar 52.000 per 90 ditambah 37.000 per 75 sama dengan 32,73. Nilai standar sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dikurangi mu X bar 1 kurangi X bar 2 per sigma X bar 1 kurangi X bar 2 sama dengan 500 dikurangi 550 per 32,73 sama dengan min 1,5. Berikut tabelnya yaitu luas kanan 0 sama dengan 0,5000, luas 0 sampai Z sama dengan 0,4370, luas kanan nilai standar yaitu 0,9370. Jadi probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500 adalah 0,9370% atau 93,70%. Distribusi sampling proporsi. Distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari suatu populasi. Distribusi sampling proporsi dapat digunakan untuk membandingkan dua hal yang saling berkomplement, misal persentase bilangan genap dan ganjil, persentase sisi angka dan gambar. Notasi dalam distribusi sampling proporsi. Mu X per banyak sampel bagi rata-rata pada distribusi sampling proporsi. Sigma X per banyak sampel bagi standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Rumus distribusi sampling proporsi. Populasi tidak terbatas. Rata-rata rumusnya banyak sampel dibagi banyak data populasi lebih kecil sama dengan 5%. Populasi terbatas banyak sampel dibagi banyak data lebih besar 5%. Rata-rata populasi tidak terbatas mu X per N sama dengan Pi, populasi terbatas mu X per N sama dengan Pi. Standar deviasi untuk populasi tidak terbatas
sigma X per N sama dengan akar Pi dalam kurung 1 min Pi per N. Populasi terbatas sigma X per N sama dengan akar dari Pi dalam kurung 1 min Pi per Pi dikali akar dari N min. Banyak data dikurangi banyak sampel per banyak data dikurangi 1. Nilai baku dari populasi tidak terbatas. Nilai standar X min N min. Nilai probabilitas X per N per sigma X per N. Nilai standar sama dengan X per N min nilai probabilitas X per N per sigma X per N. Jika nilai Pi dari populasi tidak diketahui, dalam hal ini Pi dianggap sama dengan 0,5. Contoh soal distribusi sampling proporsi atau populasi tak terbatas. Sebuah toko roti Anita menemukan bahwa pembeli dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Penyelesaian. Diketahui N sama dengan 180. I, pembeli sama dengan 20%, atau 0,20. Ditanya nilai probabilitas yaitu X per banyak sampel lebih kecil 15%. Jawab, mu X per N sama dengan 0,20, sigma X per N sama dengan akar dari Pi dikali 1 min Pi per N sama dengan akar dari 0,20 dikali 0,80 per 180 sama dengan 0,03. Z sama dengan X per N min mu X per N dibagi sigma X per N sama dengan 0,15 dikurangi 0,20 per 0,03 sama dengan min 1,68. Di samping kanan ini tabel Z. Luas sebelah kiri 0 sama dengan 0,5000. Luas antara Z sampai 0 sama dengan 0,4535. Luas sebelah kiri Z sama dengan 0,0465. Kesimpulannya, jadi probabilitas di antara 180 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau 4,65%. Contoh soal distribusi sampling proporsi dari populasi terbatas. Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo menerima mahasiswa baru pada tahun 2011 sebanyak 528 orang dan 211 orang diantaranya telah membawa laptop pribadi ke kampus. Sebanyak 120 mahasiswa baru diambil sebagai sampel acak. Hitunglah A. Standar deviasi. B. Probabilitas mahasiswa yang membawa laptop antara 50% dan 60%. Penyelesaian diketahui banyaknya data populasi sebanyak 528, X sama dengan 211, dan banyaknya sampel sebanyak 120. Ditanya A. Sigma X per N. B. Nilai probabilitas dari X per N lebih dari 50% kurang dari 60%. Jawab A.
Banyaknya sampel per banyaknya data populasi sama dengan 120 per 528 sama dengan 0,227 lebih besar 5% atau gunakan faktor koreksi. Sigma X per N sama dengan akar dari Pi dikali 1 min Pi per Pi dikali akar dari banyaknya data populasi min banyaknya sampel dibagi banyaknya data populasi min 1 sama dengan akar dari 0,3996 dikali 0,6004 per 120 dikali akar 528 min 120 per 528 min 1 sama dengan 0,0393. B. Mu X per N sama dengan Pi sama dengan 211 per 528 sama dengan 0,3996. Nilai standar 1 sama dengan X per N min koefisien korelasi X per N per sigma X per N sama dengan 0,5 min 0,3996 per 0,393 sama dengan 2,55. Untuk nilai standar 2, X per N min mu X per N per sigma X per N sama dengan 0,6 min 0,3996 per 0,393 sama dengan 5,09. Berikut adalah gambar tabel Z. Luas antara 0 sampai Z2 adalah 0,5000. Luas antara 0 sampai Z1 adalah 0,4946. Jadi, luas antara Z1 sampai Z2 adalah 0,0054. Kesimpulannya, probabilitas mahasiswa yang membawa laptop antara 50% dan 60% adalah sebesar 0,0054 atau 0,54%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat. Bila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.